Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan bagaimana begitu besar kasih Tuhan dalam kehidupan khususnya kehidupan kami keluarga ya. Karena beberapa minggu yang lalu kami mengalami duka cita karena kakak kami dipanggil Tuhan. Dan sebetulnya sakitnya juga tidak lama ya. Hari Rabu 2 minggu yang lalu kurang lebih waktu di sini tuh 18 15:30 ya deh ya. Saya telepon sama cici saya, kondisinya sudah sekarat, sudah koma. Saya bilang kumpul aja keluarga. Dan waktu itu berada dari rumah sakit Siloam Manado dibawa ke rumah sakit Kandau di nggak begitu jauh dari rumah lah, dari rumah kakak saya. Nah, setelah kurang lebih setengah jam kemudian kakak saya menelpon. Saya sudah firasat ini kemungkinan sudah dipanggil Tuhan. Dan benar. Nah, begitu besar kasih Tuhannya dalam kehidupan kami. Saya ditanya mau pulang atau tidak. Karena saya juga kan kerja di sini. Kerja swasta kan harus, apalagi sekarang pimpinan saya di kantor pusat. Jadi tidak mungkin harus lewat WA karena saya pikir kurang begitu sopannya. Cuman saya hari Rabu itu, saya hari Kamis harus berangkat ke Ciawi Ciherang karena saya ada tugas di sana. Berpikir juga sampai balik sini sama malam saya tanya sama Evelyn, coba deh cek tiket. Tapi ini cuman wacana aja gimana bisa pergi, bisa pulang atau tidak karena belum ada izin. Walaupun kita cari tiket dulu, kalau tidak dikasih, kalau cuma juga dikasih izin kalau cuma 2-3 hari, saya rasa sangat tidak mungkin. Karena mereka sudah nelpon kira-kira mau pulang, saya bilang kemungkinan saya pulang atau tidak. Terus bagaimana? Karena meninggalkan hari Rabu dari Manado dibawa ke Sangir hari Kamis naik kapal sampai di Sangir itu hari Jumat subuh atau pagi lah. Dan mereka sudah bilang di hari Rabu itu, coba saya bilang disuntik aja tunggu sampai hari Minggu. Kalau saya nggak nyampe berarti ya hari Minggu udah terakhir. Nah, singkat cerita hari Jumat itu saya masuk kerja. Kebetulan saya tugas di Cikupa. Saya ngobrol dengan bos yang dua itu di ruangan. Saya tanya, Pak Gun, kalau cuti saudara meninggal berapa? Padahal sebetulnya saya dulu kan juga pegang pabrik saya sudah tahu lah itu. Cuman saya basa-basi aja. Coba saya cek Pak ya. Nah, setelah ngobrol-ngobrol, dia keluar. Kalau tanya bos saya yang benar-benar bos saya itu, gak taunya datang ke, ya puji Tuhan datang. Saya juga nggak menyangka. Jadi kemungkinan Pak Gun sudah me, menyampaikan atau ngobrol mereka berdua di luar terkait saya. Nah bos itu langsung masuk ketemu saya. Sukicong kenapa? Saya juga kan sudah tidak kuat kanan. Saya bilang begini Pak, gini-gini. Ya udah, kamu matiin laptop kamu. Sekarang kamu pulang. Jadi cuma dikasih tahu begitu saya kalau berapa hari mau cuti tidak dikasih. Pokoknya saya pulang aja. Kamu sekarang berangkat cari tiket. Saya cari tiket dengan kebetulan ada teman yang ngecek tiket Batik Air jam jam 3 ya kurang lebih jam 2:45 lah. Jadi saya dari rumah jam 10. Nah, karena pulangnya juga penerbangan juga sedikit masih kurang ya. Akhirnya saya dapat Garuda saya pulang di hari Rabu kemarin. Ya, singkat cerita ya puji Tuhan. Begitu banyak ya hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Ya, peninggal kakak saya bahkan sampai saya pulang hari Rabu, hari Selasa itu pun saya sudah ditelepon dari Manado, dari ponakan saya, jangan berangkat, ini badai, bahaya. Kalau bisa kembalikan tiket. Di hari Selasa, saya harus naik kapal. Kalau bisa juga saya naik kapal malam, ada. Karena saya ngambil kapal pagi, kapal cepat, jet foil. Tapi sudah dikasih tahu, kalau bisa jangan berangkat, kembalikan tiket. Karena ini Manado, ini badai. Ini sudah sampai di jalan ini ombak pecah ini.
Dan di Sangir juga cukup kencang juga ya. Tapi ya kita kumpul keluarga kita, bagaimana mau berangkat? Saya bilang ya mau berangkat kita kumpul aja. Sebelum berangkat kita doa dulu. Ya puji Tuhan sampai di pelabuhan memang lumayan kencang juga ya badai. Ya kita tetap jalan karena saya percaya bahwa Tuhan tetap melindungi perjalanan saya. Bahkan perjalanan itu pun kalau mau di, saya pikirkan mustahil ya. Lumayan ombak tapi tidak seperti yang dibayangkan itu. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu menguasai semua alam. Ombak, angin, hujan, dan hanya sedikit goyang pertengahan dari Sangir ke Manado. Sedikit lah, tidak terlalu. Kalau mungkin karena apa? Kita juga udah biasa di laut jadi tidak begitu terasa ya, tidak. Nggak, pokoknya tidak begitu menurut saya sih, ya itulah kuasa Tuhan. Tidak terasa apa-apa. Sampai kami tiba di Manado jam 5 sore hari Selasa. Jadi saya percaya semua Tuhan lakukan. Banyak penyampaian atau informasi terkait kakak saya begini-begini di sana, mungkin meninggalnya begini-begini. Karena begitu cepat ya. Karena semua orang di kampung pun tidak menyangka. Karena ya seminggu sakit kurang lebih ya. Tapi saya bilang ke kakak saya sama ponakan saya, karena mereka tidak bisa menerima. Ya ada mungkin ada yang merontak, dia tahu di kampung lah. Dan saya panggil mereka, saya kumpul. Saya bilang, ya mungkin orang bisa melakukan apa saja terhadap kita. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Tapi ya itulah yang harus kita terima saat ini. Jadi tidak perlu kalian begini, begini, nggak perlu. Semua ini Tuhan punya rencana yang indah di kehidupan kami. Mungkin ini singkat cerita atau kesan saya terhadap keluarga saya. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.